Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait pendaftaran seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2023, teman-teman ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari ini diumumkan terkait pengunduran ya jadwal seleksi CASN tahun 2023. Nah, pastinya banyak teman-teman yang bertanya-tanya kok ditunda dan apa alasannya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke informasi intinya. Namun, jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja rekan-rekan ya. Nah, di sini kita mendapatkan informasi dari media gpnn.com. Ini salah satu media yang intens untuk melakukan komunikasi dengan panitia seleksi nasional. Ini informasinya 17 September 2023, teman-teman ya. Surat edaran BKN pendaftaran CPNS 2023 dan P3K ditunda atau mundur. Ada dua alasannya, teman-teman ya. Oke, kita cek bersama-sama. Jadwal pendaftaran CPNS dan P3K ditunda. Dari semula dijadwalkan dibuka hari ini, yaitu Minggu 17 September, diubah menjadi 20 September hingga 9 Oktober. Teman-teman ya. Perubahan jadwal tahapan seleksi CPNS dan P3K tertuang dalam surat edaran. Nah, teman-teman, ini surat edarannya bernomor 8871 BKS 0401 SD K 2023 yang tertanggal 16 September 2023. Surat edaran tentang perubahan jadwal pelaksanaan seleksi CASN tersebut ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian atau PPK di instansi pusat maupun yang ada di daerah, teman-teman ya. Dalam surat edaran disebutkan dua poin yang menjadi alasan penundaan pendaftaran CPNS 2023 dan P3K. Pertama, proses optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022 sesuai dengan keputusan Menteri Pan-RB nomor 571 tahun 2023 sampai saat ini masih berlangsung. Sedangkan yang kedua, instansi pusat dan daerah sampai saat ini masih melakukan proses verifikasi dan validasi formasi sesuai dengan ketentuan, yaitu minimal 2% untuk pelamar disabilitas dari keseluruhan jumlah penetapan kebutuhan yang diterima dan pembagian komposisi untuk kebutuhan khusus, yaitu THK 2 dan non-ASN yang mana sebanyak 80%. Sedangkan untuk pelamar baru paling sedikit 20%-nya. Jadi ini adalah dua alasan atau penyebab kenapa jadwal pendaftaran molor rekan-rekannya terkait optimalisasi dan juga terkait proses verifikasi dan validasi yang dilakukan instansi pusat dan daerah terkait kebutuhan, teman-teman ya. Oke, selanjutnya perubahan jadwal tahapan seleksi CPNS dan P3K 2023 ini tentu mengejutkan banyak pihak, terutama kalangan honorer yang sudah lama berharap diangkat menjadi P3K. Nah, ini benar sekali, teman-teman ya. Pasalnya pada Sabtu 16 September kemarin BKN menyampaikan pendaftaran. Nah, ini menyampaikan bahwa CPNS 2023 dan P3K sesuai jadwal, yakni 17 September hingga 6 Oktober mendatang. Bahkan ini diinformasikan melalui media resmi ya, media sosial resmi dari Badan Kepegawaian Negara, teman-teman ya. Itu semalam, entah tiba-tiba di hari ini tadi pagi keluar surat bahwa itu mundur. Insya Allah besok pendaftaran CPNS dan P3K dimulai, kata PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Nur Hasan kepada media gpnn.com. Kabar terbaru, ternyata jadwal pendaftaran CPNS 2023 dan P3K 2023 ditunda atau dimundurkan. Nah, selain daripada informasi terkait dua penyebab mundurnya jadwal seleksi P3K ini dan CPNS, admin juga melihat ada memberikan pernyataan bahwa untuk pelamar khusus tesnya itu formalitas. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini ada yang menyampaikan di kolom komentar di channel ini yang mana mengatakan bahwa untuk kategori khusus tes P3K sekedar formalitas. Artinya mereka ikut tes sebenarnya
tidak penting-penting amat teman-teman ya. Tapi karena wajib ikut tes ya mereka ikut. Padahal itu katanya sekedar formalitas. Itu yang disampaikan oleh beliau di kolom komentar teman-teman ya. Kategori khusus tes P3K sekedar formalitas. Nah, jika kita lihat Kepmenpan RB terkait mekanisme seleksi P3K untuk guru teman-teman ya. Kita bisa lihat Kepmenpan RB rekan-rekan ya yang bernomor 649. Ini tentang mekanisme seleksi P3K khusus guru di tahun anggaran 2023. Nah, di sini kan ada terkait khusus dan umum. Nah, ini ya kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Oke, kita cek apakah mereka sebenarnya betul-betul tidak begitu penting untuk ikut tes sebagaimana yang disampaikan di kolom komentar oleh rekan kita tersebut. Oke, kita cari-cari dulu. Guru SS sekolah negeri sebagai yang dimaksud. Oke, diktum ke-6. Oke, ini untuk pemilik serdik dan linearitas ya. Nah, di sini kita bisa lihat pelamar lowongan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 ini didahulukan untuk prioritas. Dan di sini ada seleksi ke-13 dan ke-14, ada seleksi administrasi dan kompetensi. Sedangkan untuk seleksi kompetensinya di sini teknis, manajerial dan sosiokultural. Oke. Nah, tidak disebutkan itu hanya berlaku untuk umum ya, tapi semuanya. Oke, di sini ada kisi-kisinya. Nah, di sini ada juga informasi terkait waktu dan tidak disebutkan waktu ini hanya untuk pelamar umum. Oke. Jika kita melihat di sini teman-teman ya. Nah, ini salah satu bukti yang menyatakan bahwa sebenarnya tes untuk pelamar khusus ya. Pelamar khusus itu bukan formalitas, tapi mereka betul-betul harus berjuang untuk mendapatkan nilai passing grade. Nah, di sini kita bisa lihat untuk soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar kebutuhan khusus ya, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi adalah 5. Jika tidak terjawab ya, tidak menjawab, maka dia dapat 0. Untuk seleksi kompetensi teknis bagi pelamar kebutuhan umum, nah untuk umum jawaban benarnya adalah 5 dan jawaban salah atau soal tidak terjawab bernilai 0. Oke. Selanjutnya, untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban paling benar adalah 1 dan paling tinggi adalah 4. Untuk materi soal seleksi kompetensi sosiokultural, paling rendahnya 1 dan nilai paling tinggi adalah 4. Sedangkan untuk wawancara, paling rendah 1 dan paling tinggi adalah 4. Jika tidak menjawab dapat 0. Nah, di sini ditegaskan terkait passing grade-nya. Nah, ini ambang batasnya teman-teman ya. Nah, di sini untuk keseluruhan 670, untuk teknis 450, sosiokultural dan manajerialnya 180, wawancara 40. Jadi jika dilihat di sini teman-teman ya, nah ini ambang batas terendahnya. Oke, nah ini ambang batas terendahnya yang harus dicapai oleh semua kategori peserta kecuali yang sudah passing grade di tahun 2021, mereka bisa menggunakan nilai tersebut. Nah, tapi jika mereka tidak ingin menggunakan, boleh ikut berkompetisi lagi. Ini nilai minimalnya untuk sosiokultural dan ini wawancara nilai minimalnya. Untuk teknisnya bisa dilihat per mata pelajaran. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi intinya pernyataan teman kita tersebut yang mengatakan bahwa formalitas itu tidak benar teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap belajar khususnya yang bukan guru PG di tahun 2021. Oke teman-teman ya. Jadi ini adalah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini terkait penyebab mundurnya seleksi P3K dan terkait informasi formalitas. Hati-hati teman-teman, itu tidak berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.